الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فيا معاشر المسلمين أعزني وأعزكم الله. Alhamdulillah kita masih bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yakni mendirikan salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih utama dan lebih agung daripada apa yang telah kita usahakan. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Sayyid Nada hafizahullah taala. Kemarin kita telah bahas adab-adab berbakti kepada orang tua tatkala keduanya masih hidup. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yakni hak-hak orang tua setelah keduanya wafat. Ini penting, tidak kalah penting dengan ketika masih hidup. Di antaranya disebutkan di sini oleh Syekh hafizahullah taala, as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Wa dzalika bidu'ai lahuma wal maqsudu bi salatiha huna. Maksudnya adalah mendoakan keduanya dengan kebaikan. Wa dzalika ba'da mautiha fa innahu minal birr. Dan itu dilakukan setelah wafatnya keduanya, karena mendoakan kedua orang tua kita yang telah wafat itu termasuk berbakti kepada keduanya. Wa yuksirul ibnu min ad-du'ai li walidayhi ba'da mautihima aksar mimma kana yad'u lahumā fi hayatihima fa inna du'aahu lahumā ziyadatun fi hasanatihima. Hendaknya seorang anak itu memperbanyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tuanya, dan memperbanyak hal tersebut tatkala mereka keduanya mati, sebagaimana ketika mereka masih hidup. Karena doa seorang anak untuk kedua orang tua itu menambah kebaikan kedua orang tua. Ya. Kata beliau, karena mendoakan orang tua itu akan menambah timbangan kebaikan untuk kedua orang tua kita ini. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insanun qata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin." Apabila seorang itu meninggalkan dunia ini, maka terputuslah kebaikan semua amal ibadahnya, kebaikannya, kecuali dari 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, dari sedekah yang kebaikannya itu tetap mengalir meskipun barangnya sudah nggak ada. Contoh, masjid ini dibangun berdasarkan infak, sedekah kita semua. Kemudian ternyata masjid ini nggak cukup, nggak muat.
dibongkar, ditambah lebar, keramiknya diganti marmer. Sebagian ikhwah, sebagian kita salah paham. Kalau keramiknya ini adalah sedekah kita, kemudian diganti dengan marmer, pahalanya nggak ngalir. Itu kesalahan. Kebaikannya tetap mengalir. Ya. Kenapa? Karena sebelum ada marmer sudah ada keramik ini. Bangunan yang pertama ketika dibangun dengan perlebaran, perluasan atau dibongkar total menjadi lebih baik, maka tidak mengharuskan terhapusnya kebaikan yang pertama. Justru kebaikan kedua itu ada karena kebaikan yang pertamanya tadi. Ini yang banyak disalahartikan, sehingga seorang yang ketika ada penggalian dana, dana untuk membangun masjid, membangun sekolah, mereka sangat mudah untuk bersedekah, untuk wakaf tatkala beli tanah. Tapi untuk bangun apa itu masih berbeda rasanya. Dan itu yang kami ketahui sebagian dari saudara kita curhat, berdialog dengan kita. Mereka kenapa lebih senang pembebasan tanah daripada membangun? Karena ternyata mereka salah paham. Nah, orang yang telah meninggal dunia, pahala kebaikannya terputus kecuali dari 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah jariyah yang terus mengalir, entah itu wakaf, apalagi wakaf ilmu, dirikan masjid, majelis taklim, sekolah, menyebarkan buku kitabnya para ulama, kemudian memberikan beasiswa dan sebagainya. Ini dinamakan sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang lain. Dan sebaik-baik mendapatkan pahala adalah yang kedua ini. Karena yang pertama, orang itu tidak akan tahu sedekah jariyah itu yang mana kecuali perantara yang kedua ini. Dan orang tua itu memiliki andil yang sangat besar untuk mendapatkan yang kedua ini. Makanya dari kecil sudah diajarin makan itu tangan kanan, nggak disebut dalilnya. Bahkan mungkin orang tua kita nggak hafal. Kalau ditanya mana dalilnya makan harus tangan kanan, belum tentu bisa jawab. Nah, kalau cebok itu pakai tangan kiri, mana dalilnya? Nggak tahu. Tapi itulah kebaikan orang tua kita. Justru kalau kita masih kecil kemudian diajari, nak, dalilnya ini istimbat, dalilnya begitu. Anak itu plong-plong. Paling yang diketahui istimbatnya apa, istimbat itu. Kan seperti itu. Tapi dengan bahasa kasih sayang, seorang ibu, seorang ayah itu dengan mudahnya mencari bahkan yang paling mudah untuk dipahami untuk anak. Nggak akan jelimet, nggak akan rumit mengajarkan kebaikan untuk anak. Dan itulah pahala yang sangat besar. Nah, apalagi kalau orang tuanya itu mengajarkan pendidikan yang terbaik untuk anak, yakni pendidikan imaniyah, iman. Karena iman dibawa terus. Kalau diajarkan tadi makan, ya ketika dia makan dia mendapatkan pahala, orang tuanya pun dapat pahala. Tapi iman, mana ada orang meninggalkan imannya, meletakkan imannya. Dia senantiasa di hatinya itu ada iman yang dibentuk apabila itu dari jasa orang tua, maka anak mendapatkan kebaikan terus. Begitu pula orang tuanya. Maka sungguh aneh kalau ada orang tua itu rela berkorban, bekerja siang malam, menitipkan anaknya kepada orang lain untuk dididik, sedangkan orang tuanya itu sarjana pendidikan, sarjana ini dan sarjana itu. Hendaknya diambil andil juga. Jangan, mestinya cemburu lah. Seorang orang tua itu apa? Memberikan porsi kebaikan yang mestinya dia memperolehnya duluan. Ternyata apa? Diberikan pada guru TPK-nya, guru TK-nya, guru SD-nya, guru ngajinya. Ini catatan kita bersama. Ya. Padahal kita itu sekolah
Kita itu belajar, kuliah, ikut kursus, mestinya yang paling pertama kali mendapatkan manfaat dari itu semua adalah orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, atau seorang anak solih. Solih dari kata solah, baik, yang mendoakan orang tuanya, yang mendoakan yang telah wafat itu. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau jujur, siapa di antara kita yang sering mendoakan tetangga kita yang wafat? Saya yakin sedikit, mungkin jarang. Dengan berlalunya waktu mungkin kita nggak akan pernah mendoakan mereka, kecuali doa-doa secara umum. Ya, doa-doa secara umum. Misalnya Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Itu kan semua umum. Tapi menyebutkan spesifik si fulan, si fulana, tetangga nomor 3 dari rumah saya, tidak ada. Saya yakin sedikit sekali. Oleh karena itu doa anak itu yang paling diharapkan. Kenapa? Anak itu akan selalu teringat dengan orang tuanya. Bahkan mungkin kalau dia teringat, dia akan segera mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu di sini menjadi bab utama berbakti kepada orang tua tatkala mereka telah wafat adalah mendoakan kebaikan. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, al-istighfaru lahuma, memohonkan ampunan untuk keduanya. Bahkan ini juga masih termasuk dalam bagian yang pertama, mendoakan kebaikan. Di sini lebih spesifik lagi, mendoakan ampunan. Mendoakan ampunan. Wa huma aulan nasi bi an yastaghfira lahumal muslim. Karena keduanya itu adalah orang yang paling utama untuk seorang muslim mintakan ampun kepada Allah. Paling utama, ya. Li'azimi insanihi ma ilaihi, karena besarnya perbuatan baik kedua orang tua terhadap orang tersebut. Kalau mau ditotal hitung-hitungan, kebaikan orang tua kita dibandingkan dengan kebaikan orang lain pasti nggak ada apa-apanya. Orang tua kita melebihi catatan itu. Dan inilah yang senantiasa bahkan Allah sebutkan bagaimana orang-orang soleh terdahulu memohonkan ampun untuk orang tua mereka. Contoh ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi tatkala Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang mukmin pada hari ditegaknya timbangan, ditegaknya hisab, koreksi atas amal ibadah seorang hamba pada hari kiamat kelak. Meskipun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabiullah Ibrahim karena tidak pantas bagi seorang mukmin mendoakan ampunan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik kafir. Tapi beliau di sini sebagai anak difitrahkan untuk berbuat baik. Bahkan Nabi SAW juga seperti itu, ingin mendoakan kebaikan kepada Abu Talib, sampai pun Allah menegur beliau SAW. Maka sebuah pertanyaan pernah ditajukan kepada kami, apa Ustaz hukumnya? Ini tatkala pelajaran tauhid kita sudah membahas bahwasanya orang yang mati dalam keadaan musyrik, kufur besar, keluar dari Islam atau nggak pernah sholat, itu haram bagi kita mendoakan kebaikan. Nah, pertanyaannya yang datang, orang tua kami jarang sholat, jarang sholat, atau jarang sekali kita lihat sholat kecuali acara-acara besar, Id, Jumat dan sebagainya. Apakah boleh kita mendoakan mereka?
maka kami saat itu tidak bisa jawab, karena perkaranya bukan sekedar boleh atau tidak boleh, karena ini masalah akidah. Maka hingga beberapa saat kami mendapatkan jawaban dari beberapa kalangan para ulama. Maka apabila seorang itu menyangka atau husnudzon orang tuanya masih muslim, maka tetap disyariatkan untuk memohonkan ampunan. Kenapa? Namanya orang, kita tidak tahu apakah dia meninggalkannya karena juhud, membangkang, atau karena dia lalai. Maka apabila lalai, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya istighfar kita untuk mereka, untuk kedua orang tua kita. Kalau tidak, maka perkaranya juga tidak masalah. Kenapa? Kita tidak mendoakan orang kafir, tapi apa? Mendoakan orang yang mukmin tapi bermaksiat. Jadi jawabannya adalah tetap kita doakan. Wallahu ta'ala. Ada yang ketiga, infadul ahdihima, menunaikan janji atau kebiasaan mereka, kebaikan mereka, azam mereka, wasiat mereka dan sebagainya. Wadzalika bitanfidhi wasiyatihima, itu dilaksanakan dengan menunaikan wasiat keduanya. Wal istimrari ala syai'il ladzi kana alaihi min a'malil birri wal khair, dan terus menerus melanggengkan, melanjutkan kebiasaan yang kedua orang tua itu ketika masih hidup senantiasa melakukannya. Kadang-kadang ada orang tua itu kalau hari Kamis, Senin buat makanan untuk orang berpuasa, tatkala meninggal, termasuk bentuk bakti seorang anak adalah melanggengkan, melanjutkan kebiasaan orang tua tersebut, membuatkan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Ini contohnya. Fa inna sawabahu wasilun ilaihima idza istamarra al-waladu fi amalil khair alladzi kana alaihi. Karena pahala orang yang melakukan hal semisal itu akan sampai kepada kedua orang tuanya selagi dia senantiasa melaksanakan apa yang dahulu orang tuanya laksanakan. Di sini ada perbedaan para ulama, apakah setiap perbuatan yang dihadiahkan untuk mayit itu sampai atau tidak kepada mayit, ya. Mazhab Syafi'iyah diikuti mazhab Hanafiyah. Mereka menyatakan semua amal ibadah yang dihadiahkan untuk mayit sampai. Adapun mazhab Hanabilah, sebagian Malik, mazhab Malikiyah, kemudian ulama-ulama yang datang belakangan, ahli tahqiq, mereka menyatakan amal seorang hamba itu tidak bisa dihadiahkan kepada mayit kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan inilah pendapat yang kuat insya Allah. Tetapi apabila perbuatan itu ada perbuatan anak, kemudian dia menghadiahkan kepada orang tuanya, maka di sini para ulama lebih banyak yang menyatakan pahala itu sampai. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW, semisal dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, innal walada min kasbikum, karena anak itu dari usaha kalian, maka anak itu berbuat baik, menghadiahkan kebaikan, bukan karena hadiah itu, tapi karena anak itu melakukan kebaikan. Maka perkaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala ini seperti yang kita jelaskan.
Maka berbuatlah baik, lakukanlah apa yang dahulu orang tua kita lakukan tatkala mereka masih hidup. Wallahu ta'ala alam. Ada yang keempat, ikramu sadiqihima, memuliakan temannya atau orang yang dicintainya. Wa hadza minal ihsani ilaihima kama sabaq. Ini adalah bentuk ihsan kepada kedua orang tua sebagaimana telah berlalu. Wa huwa minal bir, dan itu termasuk berbakti kepadanya. Wa qad laqiya Ibnu Umar Arabiyan bi tariqi Makkah fasallama alaihi Ibnu Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkabu wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Beliau di sini hafizallahu ta'ala membawakan sebuah asar, kisah yang masya Allah mungkin kita jarang melihatnya atau kita sendiri belum tentu pernah melakukannya. Apa itu? Yani pernah Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, pernah bertemu dengan seorang Arab Badui, Arab pedalaman, di sebuah jalan di kota Mekah. Maka Abdullah bin Umar itu turun dari keledainya, mengucapkan salam kepada orang Badui tersebut. Kemudian dinaikkan orang Badui tersebut di atas keledainya tadi yang dia naiki. Kemudian dicopot imamahnya Abdullah bin Umar. Imamah itu kain yang dililitkan di kepala. Itu imamah. Sebagian ikhwah salah faham. Imamah itu ya pokoknya kain yang ditaruh di kepala. Semisal di negeri Arab, Saudi sekarang, yang dikasih apa? Ikol. Itu bukan imamah. Itu bukan imamah. Imamah itu ya semisal penutup kepalanya imam bonjol. Pernah lihat uang 5.000 atau mau murojaah? Dicek, nah di situ. Jadi kain panjang dililitkan di kepala, ribet. Itu imamah, bukan sekedar diikat begitu saja. Ini takrif ya, pengertiannya. Abdullah bin Umar sudah menaikkan itu, dilepas imamahnya, dikasih kepada orang Badui tersebut. Maka teman-temannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini bertanya, semisal Ibnu Dinar, faqulna lahu aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu wahai Abdullah bin Umar, innahumul a'rab, mereka itu orang pedalaman, wa innahum yardawna bil yasir, mereka itu udah seneng dengan sesuatu yang sedikit, yang remeh itu udah seneng, dikasih sesuatu seneng. Ngapain sudah dikasih keledai, dikasih imamahnya, udah terlalu baik lah. Maka apa kata Ibnu Umar? Inna aba hadza kana waddan li Umar bin Khattab. Orang ini, bapaknya itu adalah teman baiknya Umar bin Khattab. Di sini para ulama menjelaskan Abdullah bin Umar itu jarang sekali kalau nyebut bapaknya itu dengan ayah, abi. Seringnya Umar bin Khattab. Ya, bukan bentuk kurang ajar, tapi apa? Kebiasaan beliau. Dan Umar pun ridho kepadanya. Jadi kita kembali. Jadi Abdullah bin Umar ketika ditanya atau diberi protes oleh seorang temannya Ibnu Dinar, beliau mengatakan sesungguhnya bapaknya orang ini, maka kita bisa ambil pelajaran yang sangat berharga. Abdullah ibnu Umar sampai tahu anaknya temennya bapaknya. Kita coba, ada yang tahu? Belum tentu tahu. Tapi ini Abdullah ibnu Umar saking perhatiannya sama bapaknya, tahu siapa teman bapaknya, tahu siapa anak dari teman bapaknya itu. Sesungguhnya bapaknya orang ini adalah teman baiknya Umar bin Khattab.
wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian beliau membawakan hadis. Ini loh manhajnya para salafus saleh radhiyallahu anhum. Tatkala mereka melakukan sesuatu itu ada pijakannya, ada dasarnya. Bukan semerta-merta dianggap baik. Meskipun ini bukan masalah ibadah, tapi tatkala mereka paham, tahu bahwasanya ada dalilnya, mereka itu sangat senang untuk melakukannya, sangat semangat untuk menyebarkannya. Apa katanya Ibnu Umar tentang apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW? Inna abarral birri silatul waladi ahla waddi abihi ba'da an yuwalli. Sesungguhnya termasuk sebaik-baik bentuk berbakti seorang anak kepada orang tua adalah menyambung, anak itu menyambung orang-orang yang dicintai oleh bapaknya setelah beliau wafat. Setelah sang bapak itu wafat, beliau mengatakan inna abarro, paling baiknya berbakti, maka termasuk afdol karena pakai isim tafdil, maka termasuk kebaikan kita kepada orang tua kita tatkala telah wafat mereka adalah kita berbuat baik kepada orang-orang yang semasa hidupnya mereka berbuat baik kepadanya. Ini menunjukkan juga jelinya Abdullah bin Umar, sangat perhatiannya siapa teman-teman yang dicintai, disukai oleh sang bapak. Yang kelima, silaturrahim allati la tusalu illa bihima. Adab yang kelima adalah menyambung rahim, pertalian kekerabatan karena rahim yang tidak mungkin disambung kecuali dengan keduanya. Namanya orang kadang-kadang gara-gara warisan ya, berselisih, itu nggak akur, dan banyak itu ya, banyak. Kadang-kadang karena rebutan rumah, siapa yang berhak, itu berselisih sehingga putus, atau bahkan yang lainnya, perkara-perkara yang kita tidak tahu, dan itu banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka apabila permasalahan itu berasal dari bapak ibu kita, kemudian kita yakin seandainya kalau bapak ibu kita itu memulai menyambung, itu kemudian tersambung, sedangkan itu belum terjadi tatkala mereka masih hidup, maka sang anak termasuk bentuk berbakti adalah menyambung lebih dahulu, ya, menyambung lebih dahulu. Wadzalika bisilatil arhamil lati min tarfihi makal a'mami wal ammati wal akhwali wal khalati wal ajdadi wal jaddati wa auladihim. Fakullu hadza min silatihima wa birrihima. Menyambung tali kekerabatan, semisal dari paman-pamannya, paman-paman orang yang mau menyambung ini, kemudian bibi-bibinya, paman dari jalur ibunya, bibi dari jalur ibunya, kakek, nenek, dan anak-anak mereka. Fakullu hadza min silatihima wa birrihima. Ini semua termasuk adalah bentuk menjalin tali silaturahim dan berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Wa mimma yadullu ala dzalikal hadis sabiq. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang telah berlalu. Ya, hadis yang kita lewati tadi, inna abarral birri silatul waladi ahla waddi abihi ba'da an yuwalli. Itu dia. Dan hadis Nabi SAW yang lain, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi min ba'dihi. Barang siapa yang senang menyambung tali kekerabatan dengan bapaknya sendiri tatkala bapaknya sudah ada di kuburan, sedangkan orang yang sudah mati itu terputus ya, hubungannya
dengan orang yang masih hidup. Karena yang mati itu alam barzakh, dinding terhijab, sehingga nggak ada ceritanya arwah gentayangan, nggak ada ceritanya arwah gentayangan. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang menginginkan atau suka dia menyambung dengan bapaknya tatkala bapaknya sudah dikubur, hendaknya dia falyasil ikhwana abihi min ba'dihi, hendaknya dia menyambung tali kekerabatan dengan saudara-saudara bapaknya setelah wafatnya itu. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahada akhiru ma yassarallahu bihi min adabi birril walidain. Dan ini adalah akhir dari apa yang Allah mudahkan bagi kami untuk menjelaskan beberapa adab birrul walidain. Wallahu taala alam. Dari sini ada yang tanyakan? Kalau enggak ada, monggo. Kita berbuat baik kepada orang tua asuh. Sekali lagi, di awal pembahasan kita, orang tua di sini adalah orang tua kandung. Apa hukumnya dengan kita berbuat baik kepada orang tua asuh? Itu seperti berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Disyariatkan apa tidak? Disyariatkan. Maka yakinlah, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita, sebagaimana Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang orang berbuat baik itu kepada kita. Itu dia. Jadi insya Allah ya tetap berbuat baik kepada mereka. Hanya saja mereka tidak memiliki hak khusus sebagai kedua orang tua. Ya, jadi dibedakan. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Kalau ada? Hah? Oh ini. Bagaimana dengan orang tua yang tidak memiliki keturunan? Ya. Orang tua itu pasti, insya Allah, yang muslim mukmin itu ingin punya anak. Tapi memang terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan mereka untuk memiliki anak. Dan sejarah telah mencatat itu. Maka bagaimana? Ya namanya nggak punya anak, ya nggak ada yang pembahasan ini nggak ada. Ya. Maka sebagian para ulama menjelaskan dia akan memperoleh kebaikan dari tiga itu selain yang satu. Ini apa? Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Ya. Anak itu punya anak nggak punya anak sama-sama ujian. Ada yang dikasih anak, anaknya beling, ya, narkoba, ya, maling, banyak. Ya, ujian, bukan semata-mata kenikmatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan, Allah akan menguji kita itu dengan anak itu, dengan istri, pasangan hidup kita, dengan orang tua kita. Maka oleh karena itu selagi kita masih hidup, perbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu mana amalan dari kita yang kita usahakan itu yang diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga Allah pun memberikan keridhoannya, rahmatnya, sehingga kita masuk surga. Kita tidak tahu. Maka siapa tahu orang yang setiap hari Kamis, Senin itu membuat es teh untuk orang yang berbuka puasa, bisa jadi itu yang memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita. Ya. Oleh karena itu janganlah kita itu meremehkan kebaikan itu. Jangan pula kita larut di dalam kesedihan tatkala kita mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Maka nasihat kami untuk orang yang belum memiliki keturunan,
maka lakukanlah kebaikan di dua jalan tadi, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Lihatlah contoh Imam Nawawi rahimahullah, belum menikah, fikihnya sudah sampai nikah. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa beliau lengkap, tapi belum pernah nikah. Lihatlah Imam Bukhari, siapa yang gak kenal Sahih Bukhari? Bahkan setiap hadis kita sering mendengar rawahul Bukhari wa Muslim. Beliau tidak menikah, tidak menjadi masalah. Padahal di kitab Sahih Bukhari, di Majmu' Fatawa, di Raudhatul Talibin, kitab-kitab fikih membahas itu sudah juga membahas tentang menikah, mendidik anak dan sebagainya. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Jadi tetap kita meskipun kehilangan satu kesempatan didapatkannya kebaikan dari anak yang mendoakan kita, kita bisa melaksanakan yang lainnya. Kita usahakan yang lainnya. Ya. Mulai dari sedekah jariyah atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala alam. Kalau saya cukup, kita masuk ke pasal kedua, adabul bai' wasyira, adab jual beli. Nah, jual beli, adab jual beli. Berkata penulis rahimahullah, al bai' wasyira mimma ahallallahu ta'ala kama qala azza wa jalla wa ahallallahu al bai' wa harrama riba. Menjual dan membeli itu termasuk apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 275, dan Allah menghalalkan jual beli. Wa qad kana al-muslimuna ala madari tarihi ramzan lil amanah wa ta'addud bil adabil Islam fil bai'i wasyira mimma kana sababan fi islamin katsir minan nas wa dukhulu umamin kamilah fi hadzal din al hanif. Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, kaum muslimin itu tercatat di dalam sejarah, mereka itu orang yang jual belinya amanah. Bahkan di negeri kita masyhur Islam masuk melalui jalan dagang. Itu dia. Maka yang dagang jangan mencoret nama Islam, karena kita tamak terhadap urusan dunia. Dan mereka itu ta'addub, beradab dengan adab Islam. Kenapa? Orang kafir itu, Pak, sampean mau tak bacakan Al-Quran itu bahkan banyak nggak maunya. Mereka taunya apa yang nampak dari kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu dakwanya yang paling agung, paling utama adalah dakwah apa? Tauhid. Allah Subhanahu wa taala sebelum mengangkat beliau untuk berdakwah tauhid, Allah sudah menyiapkan Nabi SAW dengan akhlak dan adab yang bagus, yang mulia, sehingga Allah menginginkan tatkala Allah nantinya mengangkat dia jadi Nabi SAW dan Rasul, itu orang itu sudah nggak curiga dengan Nabi SAW, karena sudah terkenal beliau ini orangnya jujur, baik. Bahkan masalah yang besar sampai mau perang, yakni tentang kisah peletakan Hajar Aswad itu, mereka sepakat untuk Nabi Muhammad yang memutuskan. Mereka pun sepakat bahwasanya orang ini yang baik, akhlaknya, suka menyambung tali silaturahim, amanah. Bahkan dikisahkan pernah Rasulullah SAW itu dititipi barang hewan ternak sebelum jadi nabi. Kemudian orang yang nitipin tadi itu lupa nitipkan hewannya itu, terus dia pulang. Namanya orang lupa, terus ingat dia. Besoknya ingat, hewan saya mana? Diingat-ingat, kayaknya saya titipkan kepada seseorang itu.
Maka dia pun datang ke kota Mekah lagi. Ternyata di tempat yang sama, di waktu itu sudah ada Rasulullah SAW menunggu pemilik hewan ternak tadi itu. Saking amanahnya, beliau tidak bergeser kecuali menunaikan kebutuhan yang lain. Nah, Allah menyiapkan itu semua untuk sesuatu yang agung, ini dakwah tauhid, dakwah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dakwah itu sudah diperintahkan untuk terang-menerang, jelas, enggak sembunyi-sembunyi, orang itu akhirnya melakukan pembelahan. Ada yang pro Rasulullah SAW. Ketika mendengar, mereka beriman, dan itu sangat sedikit. Dan sebagian besarnya masih dalam keadaan bingung. Ada yang bingung ngeyel, menolak langsung, semisal Abu Lahab, Abu Jahal. Ada yang masih bingung, ini benar apa salah, tali ulur, semisal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu saja seperti itu. Tapi apa? Mereka tidak bisa mengingkari bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang baik akhlak dan adabnya. Itu dia, nggak bisa mereka ingkari. Oleh karena itu tuduhannya juga bingung mereka. Ya apa carane menungso ini kabur dari yang namanya Muhammad SAW itu? Hanya dibuatlah dia ini orang gila. Padahal mereka tahu dia bukan orang gila. Apalagi ya? Hah? Penyair. Padahal Rasulullah tidak terkenal sebagai orang ahli syair. Hanya cari yang manusia itu sepakat dia itu jelek. Itu apa? Penyihir. Semua orang itu sepakat penyihir itu orang yang berbahaya. Kenapa? Orang yang minta agar orang disihir itu tidak akan merasa aman kalau dia bisa jadi apa? Disihir, kan begitu. Orang yang disihir tadi cari tukang dukun lain, tukang sihir untuk menyihir balas. Orang tidak akan merasa aman. Oleh karena itu tuduhan yang paling masuk akal kata mereka, yang ada di benak mereka adalah Rasulullah SAW itu penyihir, sahir, dan orang gila. Wis sudah. Ya. Tapi tatkala, perhatikan, tatkala Najasyi di Habasyah, ketika Abu Sufyan datang untuk melobi Najasyi agar menarik kaum muslimin yang hijrah ke negeri beliau kembali ke Mekah, ditanya Muhammad itu seperti apa. Abu Sufyan itu yang masih itu waktu itu masih kafir, gak berani bohong. Kenapa? Kalau ketahuan udah ludes, bohong di negeri orang kepada penguasanya, gak akan dipercaya selama-lamanya. Maka dia pun berkata jujur, Rasul itu orang yang paling baik akhlaknya, menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Maka pembahasan jual beli ini sangat penting. Apalagi kita itu hampir-hampir gak bisa lepas dari jual beli. Apalagi hari ini, mungkin duduk di sini itu ada yang pesen, order, ya, online. Itu memang kenyataannya seperti itu. Mudah sekali jual beli. Nah, harus ada di sini rambu-rambu, adab-adab yang berkaitan dengan jual beli. Yang pertama, ijtinabu bai'il asya'il muharramah. Menjauhi ya, jual beli sesuatu yang diharamkan. Contohnya khamr. Alhamdulillah, pemerintah kita sangat peduli dengan khamr. Sudah kita jarang melihat khamr yang ada alkoholnya. Saya masih bingung. Ya, bisa ditanya ke ustadz yang lain. Gimana dengan khamr yang dijual di swalayan yang nol alkohol? Apakah itu memabukkan apa tidak? Saya nggak bisa jawab. Jangan tanya. Kemudian wal muskirat, sesuatu yang memabukkan, semisal narkoba, ya. Wad dukhan, rokok. Kita nggak bahas rokok, sudah jelas rokok membunuhmu.
Majalatul khali'ah, majalah cabul, porno. Wa ghairiha mimma haramallahu ta'ala, dan selainnya dari apa yang Allah haramkan. Fa inna samanaha fi hadhil hal yakunu muharraman khabisa, dan hasil dari menjual barang-barang haram itu adalah hasilnya haram dan jelek, sehingga kita itu dituntut untuk cari yang halal dan thayyib. Kita adzan dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama adalah menjauhi barang-barang yang diharamkan. Kemudian yang kedua, ijtinabul buyu'il manhiyan. Ijtinabul buyu'il manhiyanha, menjauhi transaksi jual beli yang dilarang. Misalnya, ka'an yabi'al insanu ma laysa indah, semisal menjual barang yang bukan miliknya, atau dia nggak punya barang tapi dia jual, comot barang ini barang itu, apalagi sosmed sekarang ya, tampilin di wallnya dia, dijual misalnya tanah sekian kali sekian, harganya 50 juta, tapi dia bukan punya tanah itu, tetapi tanah tetangganya, nggak izin. Ya, ada yang minat, ya itu apa? Menjual apa yang bukan miliknya, dan ini termasuk haram. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tabi ma laisa indak, janganlah kamu menjual apa yang bukan milikmu. Kemudian menjual buah yang masih bibit di pohon, ya nggak boleh. Jual ikan ditambak, nggak boleh. Kenapa? Ada unsur gharar, merugikan. Ya kalau ikannya banyak, kalau sedikit rugi. Tapi yang jual, yang beli itu ridho kok, meskipun ridho.
Karena Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Itu. Kemudian yang ketiga, adamul mubalaghati fi taqdiri ribah. Tidak berlebihan di dalam mencari untung. Sebenarnya ini adalah perkara yang semua orang itu ingin untung. Bahkan kaidah ekonomi kita itu modal sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya, begitu ya. Ya itulah. Tapi di sini beliau memberikan nasihat, fayanbaghi lil bai', hendaknya bagi seorang penjual alla yubaligha fi taqdirir ribahi. Hendaknya seorang penjual itu tidak berlebihan di dalam ambil untung. Bal yatawassat, hendaknya pertengahan saja. Dia untung bisa balik modal, alhamdulillah. Fa ya'khudhu ribahan fi hududil ma'qul, hendaknya dia itu ngambil untung itu yang masuk akal. Barangnya 500.000 dijual 5 juta ya. Kemungkinannya ada dua, orang itu nggak ada yang beli kan gitu ya. Dan kemungkinan yang kedua adalah ada yang beli tapi apa, ditawar gitu, mungkin barangnya langka apa gitu. Artinya ya nanti akan terjadi perkara-perkara yang bisa jadi buruk, bisa jadi mubah, wallahu a'lam. Wa yakunu rahiman binnas, sehingga orang itu rahim, kasih sayang sama orang lain. Tak jual nggak terlalu mahal lah Pak, buat sampean saya untung sekian, Bapak juga kalau beli di luar harus ke sana, ke Surabaya, capek beli bensin, beli es tehnya dan sebagainya. Ya itu. La ayakuna hammuhul mal faqat, bukan tujuannya hanya sekedar harta. Orang jual itu harusnya begitu. Yang di mindsetnya itu, ya, di pikirannya itu orang jual jangan untuk cari untung aja, tapi apa? Hendaknya dia ada niat untuk berbuat baik kepada orang lain, sehingga apa? Perkara yang mubah itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, kita pentingnya belajar itu. Diingatkan. Fa inna man lam yarham la yurham. Karena orang yang tidak sayang kepada orang lain itu tidak akan disayangi. Iya, kita berbuat zalim, orang tidak akan suka sama kita, tidak akan berbuat baik kepada kita. Ada yang keempat, ada mu'tiyadil halaf litasrifis sil'ah. Tidak boleh gampang bersumpah. Ini ketika menjual barang itu. Ini yang sayangnya banyak sekali. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wa kasratal halafi fil bait. Hati-hatilah kalian dari banyak bersumpah ketika jual beli. Fa innahu yunaffik summa yamhaq. Sehingga dia itu menghalalkan segala cara, yang penting laku, sampai pakai sumpah. Ini berbahaya. Dan sehingga berkah dari jual beli itu akan hilang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula bahkan faqad hadzara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min tasrifi sil'ati bil halafil kadhib khususan fa innahu min a'zamiz dzunub. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita dari banyak bersumpah, bahkan kalau sumpah itu bohong. Secara khusus itu termasuk dosa yang paling besar. Sebenarnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, wala yamduru ilaihim, wala yuzakkihim, walahum adzabun alim. Ini hadis yang mengerikan. Perhatikan, 3 golongan. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah, tidak diajak ngomong sama Allah pada hari kiamat. Wala yamduru ilaihim, Allah tidak peduli, tidak melihatnya pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak mensucikan dosa orang itu. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka 3 golongan ini azab yang pedih. Siapa mereka?
Yang pertama, al-musbil. Apa musbil? Orang yang menjulurkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki. Di sini riwayat Imam Muslim. Di sini juga dijelaskan musbilnya karena sombong atau karena bukan karena sombong. Pokoknya musbil. Maka kita bawa makna ini ya sebagaimana adanya. Kalau anggaplah itu untuk kesombongan, maka ada hadis lain tentang yang nggak sombong, ya tetap diancam api neraka, kan begitu. Ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Apa saja bagian pakaian itu yang menjulur melebihi mata kaki, maka lebihnya itu adalah masuk dalam bagian neraka. Sebagian orang itu ada yang ngejek, heran saya. Apa yang mereka lakukan? Berarti kan yang terbakar itu hanya sisanya itu yang melebihi itu. Ini sampai sebegitunya, masya Allah. Seandainya Rasulullah ngomong langsung kepada dia itu, apakah dia berani mengatakan itu? Anggapannya gini loh, akal sehatnya itu, kalau orang itu masuk neraka, apakah mungkin sisanya itu masuk surga? Misalnya kakinya doang gitu, gak akan mungkin. Kalau neraka ya neraka, surga ya surga. Orang masih mikir gitu. Padahal mengangkat pakaian itu sangat mudah. Bahkan sebelum beli pun bisa pesen, kan begitu. Sangat mudah sekali. Kalaupun harus memotong, ya Allah itu 10.000 motong celana itu, ya, dipermak itu. Sangat-sangat mudah. Yang pertama musbil dari 3 ini. Yang kedua wal mannan, orang yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Orang yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Dia punya kebaikan kepada orang lain, karena dia butuh sesuatu kepada orang lain tadi itu. Dia minta sesuatu, nggak dituruti, nggak diberikan. Akhirnya apa? Diungkit-ungkit kebaikan. Pak dulu loh, bapak itu pernah tak tolong. Masa gini aja nggak mau nolong? Nah, ini bahaya. Ini loh 4 ancaman Allah Subhanahu wa taala, mengerikan. Itu yang kedua, musbil manan. Yang kedua, al munafiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Orang yang ketiga setelah musbil manan adalah orang yang pokoknya gimana dagangannya laris, payu dengan sumpah bohong. Perkara 3 ini perkara yang bukan perkara besar, sangat mudah, sangat remeh, tapi azabnya, ancamannya Rasulullah menyebutkan ada 4. Allah tidak mau ngomong, Allah tidak melihatnya, kemudian Allah tidak mensucikannya, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ini peringatan kita bersama bahwasanya kita harus al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Wajib bagi kita untuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Yang kelima, adamul ghish fil bait. Tidak boleh menipu, ya, ketika kita berjual beli. Karena Nabi SAW pernah melihat seorang jual buah. Buahnya jelek sebenarnya, tapi yang ditaruh di atas itu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kemudian Rasulullah ngecek kurma, di riwayat yang lain kurma. Ternyata kurmanya itu basah, lengket, jelek. Maka Rasul menegur, afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas. Kenapa Anda itu tidak menjadikan kurma yang jelek ini, makanan jelek ini di atas sehingga orang mau beli itu bisa lihat. Kalau ilmu ekonomi sekarang, ya ketahuan, nggak laku kan gitu ya. Disingitno iku cek sing apik iku ketok kan gitu. Biar orang mau beli. Yang jelek taruh di dalam. Nanti ketika sudah beli diambil yang jelek atau dioplos kan gitu. Ini sistem ekonomi kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man ghasya falaisa minni. Barang siapa yang menipu bukan golongan saya. Berat ini.
Ini bentuk Allah memuliakan seorang muslim. Ghish, nipu, masa jual beli. Orang itu bisa tahu kan nanti, kok jelek, bisa dibalikkan. Itu nipu apa? Nipu makanan, jual beli. Gimana kalau ada orang nipu dananya rakyat? Lebih besar lagi. Nipu misalnya kotak suara, pemilihan kades, ditipu. Masya Allah, ini sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kita ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan menjadikan kita sebab itu rendah di hadapan Allah lantaran perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh penulis di sini, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini dulu yang dapat kita bahas di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita, memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita bermuamalah jual beli. Kemudian semoga Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita bisa menyelesaikan kitab ini di kesempatan yang akan datang. Bismillahi wa taufiqihi wallahu ta'ala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.